adalah definisi atribut kecemburuan Allah menurut beberapa teolog-teolog Reform. Yang pertama adalah menurut R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God. Menurutnya, atribut kecemburuan Allah adalah wujud kekudusannya di mana ia tidak mentolerir pengkhianatan apapun dari umatnya. Hal ini menunjukkan keseriusan Allah dalam mengungkapkan kasih dan hubungan yang eksklusif dengan umatnya. Yang kedua adalah menurut Herman Bavinck dalam bukunya Reformed Dogmatics. Menurutnya, kecemburuan Allah adalah ungkapan kepribadian dan relasionalitasnya. Sebagai Allah perjanjian, dia secara aktif menjaga kehormatannya dan memanggil umatnya untuk tetap setia kepadanya. Hal ini menunjukkan intensitas kasih dan kesetiaannya kepada umatnya yang tidak dapat tergoyahkan. Yang ketiga adalah menurut John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Menurutnya, kecemburuan Allah adalah respons unik terhadap pelanggaran moral yang merusak hubungan dengannya. Dalam kecemburuannya, Allah memulihkan kembali hubungan dengan umatnya dengan cara mendisiplinkan mereka, kemudian membawa mereka kembali ke jalannya. Hal ini menunjukkan keinginan Allah untuk tetap menjadi pusat penyembahan dan kasih dari umatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecemburuan Allah adalah atribut ilahi di mana ia mengungkapkan intensitas kasih, kesetiaan, dan komitmen terhadap hubungannya dengan umatnya. Ini menunjukkan keseriusan Allah dalam menjaga kemuliaannya dan memulihkan umatnya daripada dosa. Hal ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus tetap menjadikan Allah sebagai pusat dari penyembahan dan kasih kita. Natur dari atribut kecemburuan Allah. Yang pertama, pernyataan Alkitab tentang kecemburuan Allah adalah antropomorfisme. Alkitab sering menggunakan istilah antropomorfisme yang merupakan istilah atau kata penggambaran sifat Allah menggunakan atribut manusia seperti tangan, mata, kemarahan, dan juga kecemburuan. Hal ini dilakukan agar manusia dapat lebih mudah memahami sifat Allah. Yang kedua, ada dua jenis kecemburuan yang dimiliki oleh manusia dan hanya satu yang dianggap sebagai keburukan. Packer menuliskan dalam bukunya bahwa Alkitab secara konsisten memandang kecemburuan Allah sebagai kecemburuan yang positif, yaitu kasihnya kepada umatnya. Manusia juga harus mengingat bahwa seperti atributnya, Allah itu kudus, tanpa cacat dan sempurna, sehingga kecemburuan Allah itu berbeda dengan kecemburuan manusia. Yang ketiga, kecemburuan Allah adalah kasihnya yang melindungi, bukan kecemburuan yang egois, melainkan kecemburuan yang bertujuan untuk melindungi kehormatannya dan menjaga agar umatnya tetap setia. Allah menginginkan agar umatnya hanya setia dan beribadah kepadanya, tidak kepada yang lain. Dan yang keempat, keberhakan Allah mencari kehormatannya. Duda menuliskan bahwa kecemburuan Allah dibenarkan secara moral karena hanya dialah satu-satunya yang berhak menerima kehormatan dan kemuliaan. Seperti dalam kisah anak lembu emas di Keluaran 32, Allah menunjukkan kemarahan dan kecemburuannya ketika bangsa Israel menyembah patung. Allah menegaskan bahwa hanya dialah satu-satunya yang layak untuk mereka sembah. Menjelaskan atribut kecemburuan Allah. Yang pertama ada pada Keluaran 34 ayat 14 dan Keluaran 20 ayat 5. Yang menyatakan bahwa Allah cemburu dalam hal penyembahan berhala, di mana kecemburuan Allah ini menunjukkan kasihnya yang besar kepada umatnya yang menghendaki agar para umatnya menyembah dia hanya dia satu-satunya Allah yang sejati. Yang kedua ada pada Ulangan 40 ayat 24, di mana di sini Allah menuntut umatnya untuk menjauhi penyembahan berhala. Karena dosa ini merupakan pelanggaran serius yang merusak hubungan Allah dengan manusia. Tujuan dari kecemburuan ini adalah melindungi manusia dari kehancuran yang disebabkan oleh dosa dan menjaga kekudusan umat manusia. Yang ketiga ada pada Ulangan 5 ayat 9 yang menyatakan bahwa kecemburuan Allah ini bukanlah sebuah bentuk egoisme, tetapi responnya yang kudus terhadap dosa, khususnya dosa penyembahan berhala. Allah tidak hanya murka terhadap dosa ini, tetapi Allah juga memperingati bahwa dosa ini akan membawa konsekuensi tidak hanya bagi pelaku saja, tetapi juga bagi keturunan. Berdasarkan atribut kecemburuan Allah ini, sebagai orang percaya, kita dapat mengimplikasikannya ke dalam kehidupan pribadi kita. Seperti yang pertama, kita semakin semangat dan tekun kepada Allah, kita juga semakin setia mengabdi hanya kepada Allah, dan kita menjauhi segala jenis dan bentuk penyembahan berhala. Kita juga harus memprioritaskan Allah ke dalam segala aspek kehidupan kita. Misalnya, kita memiliki waktu secara khusus yang kita prioritaskan untuk berrelasi dengan Allah, baik doa, devosi, ataupun renungan. Dan yang
terakhir, tidak mengkompromikan dosa sekecil apapun dalam kehidupan kita. Hanya dalam implikasi kehidupan pribadi, tetapi sebagai calon guru Kristen, kita juga dapat mengimplikasikannya ke dalam pengajaran kita. Seperti yang pertama, mendidik dengan penuh kasih karunia dan perlindungan. Guru Kristen harus memandang siswa dan menyadari bahwa mereka adalah citra Allah yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita harus mendidik mereka dengan penuh kasih karunia. Kita harus memasang standar moral yang tinggi dalam kelas, baik dalam pengajaran ataupun dalam tindakan kita. Kita tidak boleh mengkompromikan kesalahan apapun yang dilakukan kita, karena Allah juga tidak mengkompromikan ketidaksetiaan umatnya. Kita harus bisa menjadi penuntun dan pembimbing mereka. Yang kedua adalah memprioritaskan Allah dalam segala hal. Jadi pengajaran bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga membimbing siswa untuk mengenal Allah dan melakukan kehendak-Nya. Jadi di sini guru Kristen terpanggil untuk mendidik siswa dengan mengutamakan kasih dan menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan, termasuk dalam mengajar. 3. Mengajarkan murid tentang kesetiaan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Luther, kecemburuan ini menyatakan bahwa Allah menginginkan umatnya untuk hanya setia kepadanya. Guru Kristen harus mengajarkan muridnya untuk setia kepada Tuhan dan mendorong muridnya untuk menaati firman-firman-Nya. Seperti dalam Ulangan 6 ayat 5 yang mengingatkan kita untuk terus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga dalam pembelajaran sebagai guru kita harus mengingatkan dan mengajak siswa untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Juga menghindari hal-hal negatif termasuk penyembahan berhala. Yang keempat dan yang terakhir adalah menghormati Allah dalam pengajaran. Seperti yang ditekankan dalam buku Knowing God, bahwa kecemburuan Allah adalah karena Allah ingin menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, guru Kristen haruslah mendidik dengan menghormati Allah, di mana ia menunjukkan integritasnya yang tinggi dan tanpa kompromi terhadap nilai-nilai moral seperti yang ditekankan atau yang diajarkan dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23.